Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Daring, belajar daring bersama Guru Daring. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang soal-soal pedagogik ya yang akan kita hadapi pada saat tes PPPK nanti ya. Semoga dalam video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat Gudar yang akan menghadapi tes PPPK yang akan digelar nanti ya. Kita langsung saja menuju ke nomor 1 pada soal PPPK materi tentang pedagogik ya. Nomor 1, seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru. Pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis. B. Gangguan simbolik. C. Gangguan non-simbolik. D. Gangguan sosial. Atau E. Gangguan sikap. Yang mana ini jawabannya? Sebenarnya kalau dilihat dari soalnya itu sudah jelas ya. Ini pertanyaan yang menurut tim dari Guru Daring ini pertanyaan yang lumayan mudah untuk dikerjakan. Jadi tidak ada kesulitan ya untuk nomor 1 ini. Yang betul yaitu adalah jawabannya B, gangguan simbolik ya. Kenapa kok gangguan simbolik jawabannya? Berikut penjelasannya. Gangguan simbolik yaitu adalah ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya. Jadi nomor 1 jawabannya yaitu adalah gangguan simbolik. Seperti itu ya. Lanjut ke nomor 2. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya. B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Atau E. Membantu siswa agar dapat mengatasi hal yang tidak disukainya. Yang mana ini jawabannya? Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Nah, tujuan konseling itu apa? Apakah A, B, C, D, atau E? Yang mana ini jawabannya? Jawabannya yaitu adalah yang C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Berikut pembahasannya. Perbedaan antara konseling dan wawancara. Kalau konseling itu sebuah wawancara yang bersifat sensitif karena muncul ketika seseorang tidak dapat atau tidak yakin pada diri sendiri dan mengatasi masalah pribadi. Dalam hal ini bersifat membantu dengan alternatif penyelesaian. Tetapi kalau wawancara yaitu adalah tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah. Biasanya berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Oke, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Lanjut ke nomor 3. Teori ini memandang belajar sebagai hasil pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau yang disebut dengan stimulus dan balasan dari siswa respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau yang disebut dengan law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme. B. Humanistik. C. Sibernetik. D. Konstruktivisme.
atau E. Nativisme? Yang mana ini jawabannya? Teori yang memandang belajar sebagai hasil pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar dan balasan dari siswa. Adanya stimulus dan respon yang dapat diamati sebagai sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi. Yaitu adalah teori apa? A, B, C, D, atau E? Yang betul yaitu adalah teori behaviorisme atau jawaban yang A. Berikut pembahasannya ya. Teori behavioristik atau behaviorisme adalah sebuah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau yang disebut dengan respon hukum-hukum mekanistik. Seperti itu ya pembahasan dari teori behavioristik atau teori behaviorisme. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya yaitu nomor 4. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Cybernetic, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme, atau E. Nativisme. Yang mana ini jawabannya? Yang betul yaitu adalah jawaban yang D, yaitu adalah konstruktivisme. Berikut pembahasannya. Dalam pembelajaran konstruktivisme, siswa dalam proses pembelajaran atau proses belajar mengajar dihadapkan mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus, membuktikan benar atau tidaknya dugaan tersebut. Pembelajaran konstruktivisme merupakan bagian teori dari Piaget yang menyatakan bahwa pembelajaran itu dimulai dari siswa dan disimbolkan oleh siswa, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator, media, dan juga sebagai penengah bila dalam suatu kelompok tersebut terjadi sebuah miskonsepsi. Seperti itu ya penjelasan dari teori konstruktivisme. Lanjut ke nomor 5. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah teori belajar yang berjenis apa ini? A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme, atau E. Behaviorisme. Yang mana ini jawabannya? Oke, jawabannya yaitu adalah yang humanistik atau humanisme. Pembahasannya yaitu adalah siswa yang mampu mengetahui peran diri dan memaknai materi yang ada, sedangkan guru berperan menjadi fasilitator dan motivator untuk mengarahkan siswa memahami peran diri, merupakan bagian dari teori humanistik atau teori humanisme. Seperti itu ya penjelasannya ya. Selanjut ke nomor 6.
Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar menjadi jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar: A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D maksudnya kognitivisme, atau E. nativisme. Yang mana ini jawabannya? Oke, yang benar yaitu adalah jawaban yang A, teori sibernetik. Pembahasannya yaitu adalah teori sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori yang lainnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Jadi teori sibernetik ini adalah sebuah teori baru ya, daripada teori-teori yang sudah tertera sebelum-sebelumnya. Teori sibernetik ini merupakan hal baru yang ditemukan secara zaman yang berbeda dengan teori-teori yang sebelumnya. Seperti itu ya, bisa dipahami. Lanjut ke nomor 7. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar: A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Sibernetik, atau E. nativisme. Yang mana ini jawabannya? Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan yang lama di dalam struktur kognitif. Berarti ini sudah jelas ya, kalau isinya yaitu adalah teori belajar konstruktivisme. Pembahasannya yaitu adalah konstruktivistik adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif. Siswa berdasarkan pengalaman. Dalam pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman, dan pengetahuan yang diterima oleh seseorang merupakan proses pembinaan diri dan permaknaan, bukan internalisasi makna dari luar. Oke, seperti itu ya. Lanjut ke nomor 8. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, atau E. SKL dan silabus. Yang mana ini? Ini kalau kurang menguasai pasti bingung ini ya untuk menjawab ya. Karena hampir mirip semua sebenarnya fungsi dari pilihan ganda tersebut. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam apakah A, B, C, D, atau E? Mana ini yang benar ini? Oke, jawabannya yang betul adalah yang B, yaitu termuat atau dimuat dalam sebuah RPP. Oke, saya jelaskan dulu ya, kenapa kok dimuat dalam RPP? Karena sudah jelas ya, karena di dalam RPP, di dalam sebuah RPP itu kan dalam berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, komponen RPP itu kan adanya identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator, terus tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran,
media pembelajaran, sumber pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, hingga penilaian atau evaluasi ya. Nah, tujuan pembelajaran ini letaknya yaitu adalah setelah kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator baru termuat dalam sebuah tujuan pembelajaran, yaitu termuat dalam tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu termuat dalam sebuah RPP. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ke nomor 9. Nah, ini tentang RPP lagi ini ya. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Atau C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Atau yang E. Identitas, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi belajar, dan langkah-langkah pembelajaran. Yang mana ini jawabannya untuk nomor 9? Oke, hampir mirip semua ya, jadi sedikit membingungkan ini ya, karena kalau tidak teliti ini pasti salah menjawabnya. Karena begitu sangat miripnya, jadi cukup sulit untuk dikerjakan pada soal komponen rancangan pembelajaran ini ya, komponen-komponen RPP. Tetapi jawabannya untuk nomor 9 yaitu adalah yang A. Oke. Kenapa yang A? Ini saya jelaskan ya. Ini saya jelaskan secara lisan. Kita mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Komponen RPP itu disusun sebagai berikut ya. Sebagai berikutnya yaitu adalah yang pertama itu adanya sebuah identitas sekolah. Terus yang kedua yaitu adalah kompetensi inti. Yang ketiga kompetensi dasar, indikator pembelajaran ini maksudnya ya. Terus tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, lalu ada media pembelajaran, terus sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, serta yang terakhir yaitu adalah evaluasi pembelajaran. Jadi komponen-komponen itu harus tersusun secara sistematis dan berkaitan satu sama lain. Seperti itu ya, bisa dipahami. Lanjut ke nomor 10. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Mana ini? A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Atau E.
RPP merupakan kunci dari sebuah silabus yang dibuat oleh tim MGMP, kabupaten atau provinsi. Yang mana ini jawabannya? Oke, perbedaan silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana sebagai rencana proses pembelajaran. Nah, perbedaan antara silabus dan RPP itu apa? Dalam pertanyaan nomor 10 ini ya. Yang betul yaitu jawabannya adalah yang A. Silabus berisi kompetensi dasar sedangkan RPP lebih mengarahkan pada kegiatan belajar untuk mencapai sebuah kompetensi dasar. Seperti itu ya, bisa dipahami. Kenapa alasannya? Ini saya jelaskan secara lisan saja ya. Dalam silabus, silabus itu ialah perluasan akan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang masuk ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian untuk penilaian hasil belajar. Kemudian silabus itu mengusung kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, adanya alokasi waktu dan sumber belajar. Silabus hanya disusun untuk keperluan selama 1 semester. Diingat ya, silabus hanya disusun untuk keperluan selama 1 semester dan tidak menyertakan langkah-langkah pembelajaran. Itu adalah silabus. Perbedaan silabus terletak pada langkah-langkah pembelajaran. Silabus tidak ada langkah-langkah pembelajaran, sedangkan RPP ada yang namanya langkah-langkah pembelajaran. Lalu penjelasan dari RPP. RPP itu diartikan sebagai suatu rencana yang memperlihatkan prosedur atau urutan serta pengorganisasian pembelajaran demi tercapainya kompetensi dasar yang diatur menurut standar isi dan dijelaskan sesuai silabus. RPP mencakup secara keseluruhan yang tertuang pada langkah-langkah. Umumnya hanya disusun untuk satu pertemuan dari beberapa pertemuan untuk suatu KD tertentu. Jadi antara silabus dan RPP itu lebih spesifik RPP-nya ya, tetapi RPP tidak akan tercipta tanpa adanya silabus. Jadi hubungan antara silabus dan RPP itu adalah hubungan yang saling berkaitan. Oke. Baiklah, itulah soal-soal pedagogik yang telah kita bahas bersama-sama tim guru daring ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.